Oke. Nah, saya mau share screen. Nah, ya, nih. Sudah muncul di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita masih di persamaan kuadrat. Tapi temanya hari ini adalah akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Hari ini diharapkan kalian memahami maksud dari akar persamaan kuadrat dan mampu menentukan atau mencari persamaan kuadrat, akar-akarnya ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Oke. Nah, apa sih akar persamaan kuadrat itu? Akar persamaan kuadrat itu adalah solusi, ya, solusi dari suatu persamaan kuadrat adalah yang nilai-nilainya adalah X, yang membuat persamaannya menjadi 0. Misalkan, contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Ada yang masih ingat mencari akar-akar persamaan kuadrat? Kalau nggak kelas 7, kelas 8 kalau nggak salah di aljabar ya, inget nggak? Di kelas 7 berarti. Akar-akar persamaan kuadrat. Memfaktorkan waktu itu kalau nggak salah. Ada yang masih ingat? Yang kita cari dua angka, kalau dikali hasilnya yang belakang, kalau ditambah hasilnya yang tengah, gitu. Lupa ya? Nah, di sini akar-akar kuadratnya adalah X1-nya itu adalah min 4, nih. X1-nya itu adalah min 4, dan X2-nya adalah 1. Ini adalah akar-akarnya ya. X1-nya sama dengan min 4, X2-nya adalah 1. Nah, di sini tadi definisinya adalah akar persamaan kuadrat adalah akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat di mana nilai-nilai X-nya itu membuat persamaannya menjadi 0. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika X1 sama dengan min 4 ini kita substitusi ke persamaan yaitu X kuadrat plus 3X min 4, itu hasilnya pasti 0. Begitu pula dengan X2. Kalau misalkan X2 sama dengan 1 ini kita substitusi ke persamaan, hasilnya pasti 0. Nah, kita buktikan untuk yang X1 sama dengan min 4. X1 sama dengan min 4. Persamanya adalah X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, setiap X di sini kita ganti dengan min 4. Berarti min 4 kuadrat ditambah min 4. Maaf. Ini bukan min 4 ya. Berarti udah min 4 kali 3 gitu ya. Kemudian min 4. Berarti sama dengan min 4 kuadrat berapa? Min 4 kali min 4 itu kan 16. 16. Min 4 kali 3, min 12. Kemudian ini min 4. Nah, 16 dikurang 12 dikurang 4. Hasilnya 0 ya. 0. Berarti terbukti bahwa X1 sama dengan min 4 itu adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Sekarang kita coba kita coba cek yang X2. X2 sama dengan 1. X2 sama dengan 1. X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti angka 1. 1 kuadrat plus 3 dikali 1 min 4 sama dengan 0. 1 kuadrat 1. 3 kali 1 berarti 3 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, 1 tambah 3, 4. 4 dikurang 4, 0. Nah, ini juga sama nih. Berarti di sini terbukti bahwa akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 4 dan 1. Gitu. Kalau ini saya langsung menentukan nilai X-nya ya. Nah,
Bu, gimana cara nyarinya? Cara nyarinya bahwa X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1. Nah, slide setelahnya saya akan ajarkan bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Itu PK maksudnya persamaan kuadrat ya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar nih waktu hari Senin. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka nanti bentuk faktor-faktornya yang di sampingnya, tabel sampingnya. Bahwa ada 2, karena ini kuadrat, pangkatnya 2, maka faktornya ada 2. Kalau misalkan nanti kalian ketemu pangkatnya 3, berarti faktornya ada 3, ngikutin pangkatnya. Nah, karena di sini pangkatnya ada 2, nih ada 2 AX kuadrat, maka di sini kurungannya juga ada 2 nih, yang sebelah kanan. AX plus titik-titik-titik dan AX plus titik-titik-titik dibagi A sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya ya, Nak. Nah, sekarang kita coba mencari bagaimana mencari tadi yang min 4 sama 1. Kenapa bisa dapat akar-akarnya itu min 4 sama 1? Soalnya masih sama kayak di slide sebelumnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Kemarin kan kita sudah menentukan ya, bagaimana nyari A, bagaimana nyari B, bagaimana nyari C. Nah, dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini, A-nya kita dapat berapa? 1. A-nya 1, betul. A sama dengan 1. B-nya berapa? 3. C-nya? Min 4. Kita harus cari tahu itu dulu ya. A-nya berapa, B-nya berapa, sama C-nya berapa. Dapat dari persamaan, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 4. Gitu. Nah, di sini saya mau lihat dulu nih. Kalau misalkan dia bilangannya ditambah, itu adalah kalau ditambah A, bentar. Nah, kalau misalkan dikali, dua bilangan dikali itu adalah A dikali C. Ya. Kalau ditambah itu sama dengan B. Jadi ini rumusnya. Dua buah bilangan kalau ditambah itu adalah si B, berarti di sini adalah kasusnya 3. Kalau dikali itu adalah A dikali C. A-nya adalah 1, sementara C-nya adalah min 4. Nah, ini saya garis dulu. Berarti karena di sini pangkatnya 2, kita mau cari 2 akar, ya. 2 akar. Karena di situ ada X pangkat 2, berarti X-nya kita bagi 1 kedua kurungan ini. Sementara itu, kita lihat dulu, kita cari 2 buah bilangan ya. 2 buah bilangan untuk mengisi nih. Yang di sini. Itu berapakah nilainya di situ gitu. Nah, ini yang saya kotakin ada sebuah rumus di situ. Cari 2 buah bilangan, kalau ditambah itu hasilnya B. B-nya berapa? Di persamaan? B-nya 3. Cari 2 buah bilangan, kalau dikali itu adalah A dikali C. A dikali C itu kan 1 dikali min 4, hasilnya min 4 ya. Berarti cari 2 buah bilangan, kalau ditambah itu 3, ya, kalau dikali itu min 4. Nah, ketemulah bilangan 4 dan 1. Kita cek, 4 tambah min 1, 4 sama min 1 ya. 4 tambah min 1, itu hasilnya 3. 4 dikali min 1, itu hasilnya min 4. Gitu. Ya. Nah, ketemulah 4 dan min 1. Di sini udah benar nih. 4 ditambah min 1 hasilnya 3. Yang B. Ini yang B. Terus 4 kali min 1 hasilnya min 4. Yaitu A dikali C. Nah, kemudian
setelah kita tahu ada 4 sama min 1, 4-nya kan positif. Taruh di sini di atas. Berarti X plus 4 dan X min 1. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Karena ini baru pemfaktoran aja. Belum sampai di akar. Nah, ini kan jadi kita sama denganin. Sama dengan 0. Nah, kita ambil satu-satu kurungannya. X plus 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ingat aljabar, kalau di sini yang kiri cuma ada X, kita jadikan X sama dengan doang, berarti yang angka 4-nya kan kita pindahin ke kanan ya. Plus 4, kalau misalkan kita pindahin ke kanan, itu menjadi min 4. Berarti X1-nya min 4. Selesai. Kemudian kurungan yang satunya lagi, X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1-nya pindah ke kanan menjadi positif 1. Berarti X2-nya adalah 1. Nah, dari sini jadi kita dapat nih akar-akarnya yaitu X1 sama dengan min 4, X2-nya sama dengan 1. Sama kayak slide sebelumnya. Yang ini ya. Ini X-nya min 4, X2-nya 1. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi ini yang metode pemfaktoran cuma mengulang ini aja ya, aljabar di kelas 7. Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke selanjutnya. Contoh soal berikutnya masih sama, kita disuruh menentukan akar-akar dari X kuadrat min 15X sama dengan min 14. Nah, kalau kita dilihat dari bentuknya, ini sudah sama belum kayak bentuk umumnya? Belum. Belum ya, jadi harus kita sama denganin 0 dulu. Harus kita sama denganin 0. Si min 14-nya ini harus kita pindahkan dulu ke kiri. Kita tulis ulang ya. X kuadrat min 15X sama dengan min 14. Nah, biar dia sama dengan 0, min 14-nya harus pindah ke kiri. Menjadi apa? Menjadi X kuadrat min 15X. Min 14-nya pindah ke kiri jadi apa? Jadi positif ya. Plus 14 sama dengan 0. Nah, sampai sini tadi langkah kedua apa? Kita cari nilai A, B, C. A-nya berapa ini? 1. B-nya berapa? B-nya? Min 15. Min 15. C-nya? 14. Betul. Nah, kalau udah sampai sini, langkah ketiga apa? Kita cari dua angka. Ya. Dua angka untuk mengisi yang di sini. Cari dua angka yang kalau ketika ditambahkan, nih, ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah yang B. B-nya siapa sih? Min 15. Tapi ketika dikalikan, hasilnya adalah A kali C. A-nya 1, A kali C. A-nya 1, C-nya 14. Berarti kalau dikalikan, hasilnya 14. Oke. Ada ide? Ketika dikali dua angka, ketika dikali min 15, ketika ditambah ketika ditambah dia min 15, tapi ketika dikali dia 14. Min 1 dan minus 14. Min berapa? Min 1. Min 14. Iya, betul sekali. Min 1 dan min 14. Karena ketika kita jumlah, min 1 dijumlahin dengan min 14, hasilnya min 15. Terus, ketika min 1 dikali dengan min 14, itu hasilnya positif 14. Nah, karena kita udah dapat angkanya, kita masukkan ke bawah ini yang di kurungan. Min 1 sama min 14 sama dengan 0. Sampai sini udah selesai? Belum.
kita cari dulu X1 sama X2-nya. Ya. Berarti kita ambil dulu yang depan. X1, X-1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1-nya pindah ke kanan menjadi positif. Berarti X1-nya itu 1. Sekarang yang sebelahnya. X min 14 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 14. Maka X2-nya adalah 14. Jadi, akar-akarnya adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 14. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, Ya. itu kan min 14 itu kan belum jadi bentuk umum ya. Nah, cara ngejadiin bentuk umumnya itu emang dipositifin gitu, Bu. Iya, Minnya. kan dia di sebelah kanan nih posisinya awalnya, ya nggak dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ya kan? Iya. Nah, dia waktu di sebelah kanan itu kan masih negatif. Biar dia jadi bentuk umum yang sama dengan 0, berarti si min 14 ini harus kita pindahin dulu ke kiri. Nah, ketika dia pindah, melompati si tanda sama dengan, otomatis tandanya juga berubah. Yang tadinya min menjadi plus. Yang tadinya plus menjadi min. Gitu. Oke. Oke, yang lain? Nah, paling agak ribetnya adalah, mungkin kalau merasa ribet, agak ribetnya adalah mencari dua angka itu. Ya, mencari dua angka yang kalau ditambah itu hasilnya si B yang tengah, min 15, kalau dikali hasilnya A kali C, yaitu 14, positif 14. Itu yang mungkin agak memakan waktu, karena itu memang harus coba-coba. Gitu. Itu nggak ada rumus khusus, jadi dia harus coba-coba sendiri. Berapa kali berapa yang hasilnya min 14, maaf, berapa kali berapa yang hasilnya 14, terus berapa tambah berapa yang hasilnya min 15. Itu memang harus coba-coba kitanya. Gitu, yang mungkin agak memakan waktunya di situ mencari dua angka itu. Oke. Kayak misalkan saya kasih satu soal ya. Ada X kuadrat plus 2 min 3 sama dengan 0. Nah, ini berapa? Berarti ini kalau kayak gini, kalau dikali itu A kali C, depan kali belakang, berarti kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya positif 2. Angka berapa sama berapa coba? Ada yang bisa bantu saya? Kalau dikali itu min 3, kalau ditambah itu positif 2, plus 2. Ada yang bisa bantu saya? Berapa angka berapa sama angka berapa? Yang dikali itu 1 kali min 3. Kalau dikali hasilnya min 3. Min 3 itu didapat dari 1 kali min 3. Kalau ditambah itu 2. Angka berapa sama berapa? Kita cari angkanya, terus kita mainkan tanda positif negatifnya. Ada? Ada yang Min dapat? 1 tambah 3. Berapa? Min 1 tambah 3. Iya, betul. Min 1 tambah 3 plus 3. Ketika dikali, dia hasilnya min 3. Ketika ditambah, dia hasilnya positif 2. Berarti ini akar-akarnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Langsung kebalikannya. Cepatnya gitu. Jadi akar-akarnya adalah bukan yang di dalam kurung, tapi yang sudah kita sama denganin. Yang bawah nih.
yang saya kotakin. Inilah akar-akar persamaannya. X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk A-nya itu 1. Kan tadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau A-nya adalah 1. Untuk A-nya adalah 1. Gimana kalau A-nya adalah bukan 1? Angka 2 atau angka 3 gitu misalkan. Nah, kita coba soal berikutnya ya. Oh, ini masih 1 nih angkanya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 9. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita cari juga sama kayak tadi. Ini sudah dalam bentuk umum ya, karena sudah sama dengan 0. Karena sudah sama dengan 0, berarti ini sudah merupakan bentuk umum. Tinggal kita cari. A-nya berapa di sini? A-nya berapa? 1. A-nya 1, betul. B-nya ada nggak? Minus B-nya 9. nggak ada. B itu apa? B itu adalah koefisien dari X. Lihat nih, yang di kotak merah. Oh iya. Oh, Berarti B-nya nggak ada Nggak ya? ada. Berarti B-nya 0. Iya. C-nya 9. min 9. 9. Nah, sama kayak tadi. Kita cari akar-akarnya. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Sama kayak gini. Ada 2 kurungan. Nah, kita cari angka ketika dia dikali, hasilnya min 9. Ketika dia ditambah, itu hasilnya B. B-nya berapa? 0. Nah, berapa kira-kira? 3 dan min 3 dan min 3. 3 dan min 3, betul. 3 kali min 3 itu hasilnya min 9. Sedangkan 3 ditambah min 3, ya 0. Impas gitu ya. Maka di sini kita tulis ini min 3 sama 3. Berarti sudah selesai belum? Belum. X min 3 sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah 3. X plus 3 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah min 3. Nah, jadi akar-akarnya siapa aja? Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 3 dan X2-nya adalah min 3. Kalau misalkan ditanya akar-akarnya ya, tapi ada soal yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaian, kita tulisnya gini, tulisnya yang kecil dulu. Di sini kan yang kecil 3 sama min 3 itu min 3 ya, min 3 duluan ya, berarti min 3,3. Gitu. Bu, kalau ya soal yang tadi, berarti HP-nya berapa, Bu? Nah, berarti untuk soal yang ini, nih, HP-nya ya, HP, himpunan penyelesaian, itu kan, oh ini mah masih yang ini, oh yang ini, maaf. Nah, kalau soal ini, berarti HP-nya adalah, di sini aja ya nih ya, saya tanda panahin. HP-nya adalah, siapa dulu nih yang kita sebut? Ada 1 sama 14, berarti 1 dulu ya. Yang kecil, 1 dan 14. Terus yang soal berikutnya, Bu, berarti HP-nya berapa? Di sini berarti HP-nya, siapa dulu yang disebut? Min 4 atau 1 dulu? Min 4. Min 4. Berarti min 4 dan 1. Gitu. Kalau yang di soal ditanyanya HP ya, himpunan penyelesaian. Tapi kalau ditanya berapa akar-akarnya, berarti yang jawabannya adalah min 4 dan 1. Terus kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4,1. Gitu, cara jawabnya gitu. Dah. Nah, ini untuk yang X-nya 1. Gimana kalau X-nya 2? Berarti tadi saya sepertinya slide-nya kurang nambah. Di sini saya tambahin ya. Saya tambahin slide-nya. Kalau misalnya
X-nya itu X-nya A-nya enggak 1. A-nya misalkan 2. Bentar, saya buat dulu soalnya. Kita sampai jam 10.15 kan ya, masih lama. Wait, saya cari dulu soalnya ya. Nah, nih misalkan di sini adalah 2x kuadrat plus 7 plus 7x plus 3. Ini. Minjem dulu, Mak. Minjem dulu. Nah, nih. Gimana kalau depannya itu bukan x maksudnya angkanya nggak 1, A-nya nggak 1, tapi A-nya adalah selain 1. Di sini contohnya adalah 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Sama, pertama-tama kita harus cari dulu nilai A, B, C-nya berapa. Ayo kita tentukan bareng-bareng nilai A-nya berapa di sini? 2. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. 3. Betul. Nah, langkah pertama cari dulu, langkah pertama adalah kita lihat dulu dia sudah bentuk umum atau belum. Ya, karena di sini sudah bentuk umum, berarti itu langsung lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari A, B, dan C. Itu juga kita sudah. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita cari 2 angka, ya. Cari 2 angka, kalau dikali, hasilnya yang tengah, si B, yaitu 7. Kalau ditambah, kalau dikali itu yang A kali C ya. Saya ketukar mulu sih. A dikali C. Berarti kalau dikali itu 6, kalau ditambah itu 7. Angka berapa sama berapa? 3. Berapa? 4 sama 3. 4 sama 3 kalau ditambah betul 7, tapi kalau dikali 4 dikali 3, 12 jatuhnya. Jadi bukan 4 dan 3. Ada lagi yang lain mungkin menemukan? 1 dan 6. 1 dan 6. Oke, 1 dan 6 bisa. 1 dan 6. 1 sama 6. Kalau 1 dikali 6, hasilnya berapa? 6. Betul. Kalau 1 ditambah 6, hasilnya? 7. 7. Betul ya? Betul. Betul. Oke. Nah, kemudian kita bikin 2 kurungan. Ya. 2 kurungan. Ingat, kalau tadi kan A-nya 1. Kalau tadi kan X kuadrat. Ya enggak? Jadi di sini kita nulisnya X sama X. Ya kan? Tapi kalau soal ini, itu kan 2X kuadrat. Ya enggak? Nah, karena 2X kuadrat, maka di depannya harus kita tambahin angka 2 juga. 2 dan 2. Sampai sini paham? Paham. Kenapa ditambahin 2? Karena soalnya adalah 2X kuadrat. Gitu ya. Kalau soalnya X kuadrat aja nggak perlu ditambah angka 2. Kemudian tadi kita udah dapat 2 angkanya, yaitu plus 1 sama plus 6. Nah, kalau ini harus kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Kita bagi A-nya. Jadi tergantung A-nya. Karena A-nya 2, berarti kita bagi 2. Kalau A-nya 3, berarti kita bagi 3. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita lihat kurungan mana yang sama-sama bisa dibagi 2. Kurungan 1 atau kurungan 2? 2. Kurungan yang kedua, yaitu si 2X plus 6. Yang kedua ya. Berarti yang pertama kita tulis ulang. 2X plus 1. Bentar. Mana ya pulpen guisan ya? Nih, ini aja nih main ini.
Nggak ada pulpen lain deh. Nih, spidol. Nah, lanjut ya, maaf ya. Ada gangguan teknis. Nah, yang kedua, kurungan yang kedua, kita sama-sama bagi 2. Yuk, 2X bagi 2 berapa? Sisa? X. 1. Karena 2-nya habis ya. Karena 2 bagi 2 kan 1. 1X. 1X itu X plus. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 3, betul. Sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita cari 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti kan yang sebelah kiri harus yang X doang kan ya, yang angka kita lempar ke sebelah kanan. 2X sama dengan 1 plus 1 nih. Ketika dia pindah menjadi min 1. Berarti X sama dengan min 1 dibagi 2. Selesai. Itu untuk X yang pertama. X yang kedua, itu ada X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 3-nya pindah ke kanan menjadi min 3. Selesai. Ini untuk X yang kedua. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah kita sebut yang kecil dulu, min 3 dan min 1/2. Atau akar-akarnya adalah, X1-nya itu min 1/2, X2-nya adalah min 3. Bu, boleh nggak dibalik? X1-nya min 3, X2-nya min 1/2, boleh, bebas. Tapi kalau yang ditanya akar-akarnya ya, tapi kalau yang ditanya HP, biasanya himpunan penyelesaian sebutin dulu yang paling kecil nilainya, min 3, min 1/2. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Duduk. Nih Nunu. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak. Yang lain? Kalau Nggak ada.